Pokoknya banyak ikannya, panjang, gemuk. Ada juga yang sebesar bayi. Pernah kejadian ada pohon tumbang, dikeringin. Yang saya herankan itu pada kemana itu ikannya itu. Allah. Ekornya bergerak-gerak ini, Agil. Jika kami mati, kuburkan kami selayaknya manusia. Ikan itu mah. Jangan sampai ikan-ikan di sini mati. Pasti ada kejadian yang sangat berbahaya. Pemimpin Berkaitan dengan akan pemimpin. bertumbangan. Taat kepada manusia, inilah kesesatan. Taat kepada Allah, kalian akan selamat. Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tim Mata Langit sudah sampai di Kabupaten Kuningan dan tepatnya kita sedang berada di Objek Wisata Pemandian Cibulan. Lokasinya di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Ya, ini adalah Bapak Teguh. Beliau adalah sebagai pemandu di sini. Nah, ini adalah Kang Andre yang membawa kita kemari. Kita akan menguak sejarah di sini. Dan juga terima kasih kepada Pak Rizky yang sudah mengawal kami penelusuran di sini. Nah, Kang Andre, apa yang membuat Kang Andre membawa Mata Langit kemari? Ya, terima kasih. Untuk lokasi wisata Cibulan di sini, memang di sini selain kolam renang, ada juga tempat-tempat wisata lainnya, yaitu wisata religi. Dari sini memang banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Terutama objek wisata Cibulan ini selain untuk pemandian, kolam renang, di sini ada juga ikan-ikannya yang dikenal dengan ikan dewa. Nah, itu dia. Nah, justru di situ saya tuh ingin tahu, penasaran, termasuk ingin memberitahukan ke halayak luas sebenarnya siapa sih ikan dewa itu dan bentuknya seperti apa. Dan informasi memang ikan ini bukan ikan sembarangan, tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh ada yang ngambil, karena ikan ini merupakan ikan dewa, jadi dilestarikan. Nah, seperti apa ikan dewa, ya itulah yang membuat saya tertarik ke sini. Ya, jadi memang untuk Sobat Mata Langit ketahui di sini memang pemandian umum ya, dibuka untuk umum, tapi beda dengan pemandian di tempat lain, karena di kolamnya ada ikan ya, betul ya, gitu ya Pak ya. Dan ikannya jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak ikannya ya. Segede apa ikannya itu fisiknya? Ikan kembung mungkin ya gede sih, kayak gemuk gitu ya ikannya ya. Panjang, gemuk. Pernah saya lihat juga diambil sama pawangnya itu diangkat, ada juga yang sebesar bayi. Oh gitu. Nah itu seperti itu untuk besar ukuran yang gedenya gitu. Kalau yang kecil sih umumnya sama. Kalau kolamnya sendiri sepertinya luas sekali. Kalau boleh tahu ini berapa luasnya ya Pak? Untuk wilayah Cibulan apa? Ini kolam ini yang di belakang kita persis ini. Panjangnya hampir 35 meter kalau nggak salah ini. Panjangnya 35, terus lebarnya? Mungkin antara 20 meteran. Nah di dalamnya ada ikan. Ada ikannya berapa jumlahnya? Ribuan. Ribuan mungkin kita belum ini ya. Ya. Yang bisa diceritakan dari tempat ini kelebihan dibanding tempat lain apa selain ada ikan di kolamnya? Karena airnya jernih langsung dari mata air, jadi seger mungkin ya kalau mandi di sini gitu. Kalau Pak Teguh sendiri, apakah pernah mengalami hal di luar nalar selama bertugas di sini? Masalah ikan. Iya. Ya, waktu itu kan pernah kejadian ada pohon tumbang,
terus airnya dikeringin, terus ikan itu kelihatannya sedikit, jadi kayak kehitung aja ikan, kehitung. Yang saya herankan itu pada kemana itu ikannya itu, tiba-tiba hilang aja gitu sebagian ya, tapi iya. nggak habis sama sekali. Cuman tetap aja Bapak penasaran ya, itu iya, kan di luar nalar itu. Iya. Saya juga bingung gitu, Pak. Seharusnya Masalah jumlahnya berapa, ikan. Pak? Yang seharusnya yang terlihat jumlahnya berapa? Ada puluhan, apa ratusan? Puluhan Kalau ribu. di kolam ini ya ratusan ikan Ratusan. itu harusnya. Kan kalau waktu itu kejadian itu ikan tuh kehitung. Ada beberapa ekor ya. Itu Ya. yang saya herannya itu aja ya. Kemana gitu ya? Terus akhirnya bisa kembali lagi setelah apa? Setelah kembali lagi setelah airnya penuh. Datang lagi ikannya. Iya. Tapi nggak ada lubang-lubang yang mungkin dia bersembunyi. Bersembunyi nggak ada kan. Kalau waktu murah kan saya suka turun. Oh gitu, ngecek Apakah ya? ada lubang tuh nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau boleh tahu ini kolam apa? Beda ya? Kalau ini kolam tuh sama, cuman ini untuk dewasa, ini juga untuk dewasa, yang ujung sana itu untuk anak-anak. Jadi Boleh kita total ada jalan ke berapa sana ya, kolam? Pak? Ya, yuk kita lihat Jalan yuk. kita ke sana ya, lihat. Yang belakang kita tadi untuk dewasa, tentunya sangat iya. luas. Nah terus Ini juga buat dewasa ini. Yang paling ujung itu untuk anak-anak. ini mereka datang ke sini itu untuk sekedar berenang sebagai rekreasi atau ada Iya. kepentingan lain, misalkan untuk pengen sembuh gitu. Katanya Untuk- bisa untuk ngobatin nggak? Bener nggak itu? Itu mah kadang-kadang ada aja yang ngambil air dari sini. Oh, ya itu nanti Berenang kita. sih sebenarnya berenang. Dan yang lebih menarik lagi di sini ada ikannya di kolam renang ini, tapi bisa dipakai untuk berenang sama anak-anak dan dewasa. Pada umumnya kalau kolam renang itu kan tidak ada ikannya gitu. Iya itu dia yang saya bilang Nah, itu beda dari seperti itu. tempat lain. Kalau kolam renang lain Ini kan bisa terlihat nggak ya ikannya? Coba kita ya, center bisa dulu. di zoom ke situ. Ada yang bisa terlihat nggak? Istimewaannya ikan ini nggak bawa amis. Gitu. Oh gitu, nggak Ya, bawa amis? Nggak bawa amis ikannya. Ya ampun beningnya masya Allah. Kayak kaca Sampai ya. apa? Bawah tuh dasarnya kelihatan batu-batunya. Ikannya mana nih Pak? Ikannya Pak nggak Teguh. ada. Kalau malam. Kalau malam entah kemana ya ngumpet ya dia. Ngumpet. Tapi Ini kalau kan- siang ini kan kelihatan nggak ada nih. Hmm. Coba nanti besok siang kesini coba, banyak ikannya di sini. Gitu itulah ya? ajaib ya. Iya. Iya, padahal ini nggak ada lubang-lubang Dilihat ya. aja dulu. Ada. Ini penjelasan Pak Teguh kalau malam memang begini, tapi Iya. besok pagi entah bagaimana tiba-tiba nongol lagi. Iya. Banyak ikannya kalau siang mah itu. Yang untuk anak-anak mana? Ini juga sangat besar itu dan ada luas. batasnya itu untuk anak-anak. Kalau dalamnya berapa Pak? Kalau ini 1,5 meter. Sini 1,5 meter, sana yang tadi? Yang itu 3 meter. Oh 3 meter, dalam banget. Bahaya kalau untuk anak-anak nggak boleh ya. Yang untuk anak-anak berapa? Yang ujung itu 70 cm ya. Itu yang untuk anak. Kita lihat yuk, yang paling cetek. Kalau di sini tiap hari buka Pak? Ya. Hari buka ya. Dari Minggu juga, apalagi ramai. Kalau ini ramainya Sabtu Minggu. Ya justru ya. Tiap hari buka. Jadi sobat petualangi di sini tuh ada sebuah tempat wisata yang di dalamnya ada 3 kolam ya Pak. Iya, Terus ada pohon-pohon besar ini. Pohon ini yang menaungi sehingga terasa sejuk kalau siang barangkali situ. Buat berteduh di sini. Iya buat berteduh. Pohonnya ada banyak ya. Terus maaf Pak kalau di sana itu apa? Saung-saung atau gerobak? Ini juga ada kolam juga, cuman yang nggak ada ikannya. Oh di sana ada kolam juga. Itu buat Enggak yang saung-saung ini memang ada banyak apa yang jualan? Saung-saungnya buat pedagang ya. Pedagang. Pokoknya kalau rekreasi ke sini enak lah. Iya. Allah Akbar. Allah Allah. Allah, astagfirullah. Kang Lima belum sempat memantau makhluk yang ada di sini, ada yang sudah masuk. Ya emang saya lihat kayak ada tadi kuda putih terdengar saya suaranya di sekitar sini. Habis itu ada perempuan rambut panjang juga berjalan terlihat. Habis itu ada yang kayak bapak-bapak bule-bule Belanda gitu ya, pakai topi koboi, dia ngerokok cerutu gitu. Saya lihat bule-bule Belanda ya, itu yang terlihat saya gitu. Dan Oh. ada juga seperti anak kecil yang bermain di pinggiran kolam. Anak kecilnya banyak. Rame. Ramai anak kecil. Iya. Ya, kalau Bapak pernah ada melihat penampakan atau gimana? Iya ya, ini kayak ikan. Ikan ini sirip. Ekornya bergerak-gerak ini, Agil. Mungkin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekornya gini-gini.
Dia jawab kok, Waalaikumsalam katanya. Boleh kita komunikasi dan kenalan, namanya siapa? Maaf ya, kami datang ke sini tidak ada niat untuk mengganggu, hanya ingin silaturahmi. Dan ingin mencari informasi gitu ya, bisa dibilang dari para pengelola. Seperti Pak Teguh bilang, kalau malam biasa ikannya nggak tahu kemana gitu ya Pak ya. Tiba-tiba besok bisa banyak, itu apakah kemana gitu perginya? Boleh diceritakan ke kita? Ini kamu bisa bangun enggak ya? Apa memang harus begitu? Kalau duduk bisa? Ya. Tadi ikan ekornya bergerak-gerak, sekarang udah berhenti. Bisa bangun? Mau dibantu? Allah Akbar. Maaf. Membawa sesuatu. Apa? Tombak ya? Apa? Pak Teguh boleh sini Pak? Kayak prajurit ya, bawa tombak. Sama siapa ini? Kita datang ke sini untuk silaturahmi, bukan untuk mengganggu. Kok malah sedih? Ada kesedihan ya? Iya. Mungkin pernah ada sesuatu cerita yang terjadi dahulu yang Membuat sedih. ya ada kisah pilu gitu. Ya, tapi kita nggak tahu, kita tanya sendiri ada kisah apa sebenarnya terjadi Aki di sini. Takkan dapat terlambang, takkan dapat menggantikan waktu kala. Waktu tidak bisa terulang, nggak bisa kembali gitu. Emang ada peristiwa apa saat itu yang membuat Aki sedih? Apakah? Maafkan aku. Adam. Apa? Pembangkangan. Maksudnya siapa yang melakukan pembangkangan? Oh, Jadi ini melakukan pembangkangan terhadap Hyang Prabu. mungkin ini penyesalan kali ya yang membuat sedih itu. Oh, waktu itu apa yang disampaikan Prabu yang lalu dibangkang oleh prajuritnya? Apa yang disampaikan? Kami tak meyakini kebenaran. Kami tak meyakini kebenaran itu. Prabu Siliwangi menyampaikan kebenaran soal apa? Dia Mengakibatkan kami lawan kebenaran yang sesungguhnya. Ajaran itulah yang seharusnya kami ikuti perintahnya. ya, emang ada kisah sih, mitos yang kami dengar juga. Jadi ikan-ikan di sini itu jelmaan dari prajurit Prabu Siliwangi. Maka ini kita ungkap nih, apakah benar seperti itu? Emang ada titah apa dulu Prabu Siliwangi untuk para prajuritnya yang pada saat itu mungkin tidak dilaksanakan? Menegakkan perintah itu, kami tak mengikuti perintah itu karena kala itu sangatlah asing untuk kami perintah.
Tentang perintah ya, tentang tak dapat kami ucapkan. Menjadi rahasia. Intinya perintah Prabu Jadi pada saat tidak ditepati. pada saat yang Prabu memerintahkan sesuatu pada saat itu, intinya kalian membangkang dan tidak mengikuti sehingga terjadi Marah. seperti hukuman. Berapa jumlah prajurit saat itu? Yang pernah kami dengar itu jumlahnya 1111. Apa benar? Sangat banyaknya berapa? Tak terhitung. Seperti kalian saat ini tak dapat menghitung jumlah kami. Iya Pak ya, Bapak kan nggak bisa ngitung jumlah ikan Iya. yang ada di kolam ada berapa? Kita kan nggak tahu kalau jumlah mah. Cuman heran. Perkiraannya ribuan gitu ya. Ribuan ya. Emang sebenarnya berapa jumlahnya sih Ki? Tolong, jika salah satu dari kami mati, kuburkan kami layaknya manusia. Ini permintaan dari ikan-ikan yang ada di sini. Katanya kalau ada ikan yang mati, tolong dikuburkan selayaknya manusia. Iya, benar. Dibungkus pakai kain kapan, dikubur seperti seperti Didoakan. Gitu ya. Ya. Itu apa memang dari dulu udah turun temurun dari leluhur dulu yang memang harus dibuat Melakukan seperti itu. itu. Iya, dari ada leluhur pesan dan- amanah gitu. Ya, dari dulu itu mah ya benar. Apa pernah? Jadi sampai detik ini itu kalau ada yang ikan yang mati itu di kain kafanin. Kain kapanin. Ya. Mau ada 100 ekor pun 100 ekor sama 100 dibuat. Iya, kapan? di kapanin kadang-kadang kalau misalnya nggak ada tempat ya dibungkus kain kapal, cuma dimasalin. Gitu. Oh, kain kafan satu untuk banyak. Karena apa tempatnya yang kurang memadai. Gitu. Bakat dari kami pun diazankan Minta diazankan juga. seperti manusia muslim. Terus yang waktu terjadi kematian massal itu akibat apa ya? Pernah ada kejadian kematian massal ya? Benar. Allah Akbar. Ismi tiba-tiba sudah kerasukan. Yang maaf itu yang di Ismi itu siapa yang pernah enggak? Ini siapa? Manik ya. Itu munculnya kayak ikan juga. Tuh. Ikan itu mah. Kalau ikan ini Mas Nawangulan. Tuh. Tuh. Yang akan Allah. Jaga Wan. Jangan lengah. semua itu. Dia akan membuka semua itu. Mungkin beliau memang ditugaskan untuk cerita sama kita. Ya udah, Ini saya mau tanya itu kalau ikan kalau misalnya nggak ada itu pada kemana tuh Ki? Ya. Padahal mah lubang nggak ada kan Ki kalau mau sembunyi itu. Ayo balik, malah suruh pulang ini. balik. Astagfirullah. Terima kasih, ini prajuritnya sudah pulang nih. Sekarang Assalamualaikum, kita Nyai. komunikasi yuk nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Misi Pak, saya boleh sini. wabarakatuh. Iya, Ki. Ini Aki ya, bukan ini. Ini Oh Nini. ada Nini, ada Aki. Oh, dua sosok di badan Ismi. Tapi yang sebelumnya tadi ikan Ada ya nih. ikan. Siapa tuh tadi? Ada Aki, ada Nini. Ikan-ikan di sini jangan dipikirkan. Nanti kamu bingung. Datang tadi jemput, Pulang tadi tadi. antar. Iya, iya. Ya langkung dong nih itu. Karena memang kehidupan di dua alam dengan wujud ikan. Berarti ikannya setengah Ya. goib, bukan ikan nyata. Nggak usah dipikirkan. Ntar Kalian hitung pun jumlah tidak akan sama. Coba kalian keringkan
Iya, ini kesaksiannya Pak Teguh. Ya. Begitu kalian isi penuh ikannya. Tanyain nggak Teguh? Jangan sampai ikan-ikan di sini mati. Pasti ada kejadian yang sangat berbahaya. Emang gitu Pak Teguh. Benernya itu tuh kalau kata orang tuh goro-goro katanya ada gara-gara Itu kalau semua. adalah pemberitahuan. Macam firasat gitu. Apa biasa yang terjadi kalau ikan-ikan di sini mati? Pemimpin Berkaitan dengan akan pemimpin. bertumbangan. Ada nggak yang sudah pernah kejadian yang waktu banyak ikan mati, Yang habis itu ada kejadian apa? Yang massal itu gimana? Nih, Ada yang kepala desanya meninggal. Oh, katanya Panglima ada ikan mati, kepala desanya meninggal katanya. Tandanya tuh ada yang meninggal orang-orang Pejabat setempat. pejabat ya. Kepala daerah wilayah setempat. oh, Itu sebagai Yang simbol atau bertanggung bagaimana? jawab, ya, Sebagai simbol. akan adanya Ya, pergantian. pergantian. Yang mati akan kembali ke alamnya, dan pergantian yang baru adalah kehidupan yang baru. Aki mau tanya, Iya, Ki. Kisanak datang ke tempat ini, pasti Kisanak mempunyai keyakinan sebuah ilmu. Ikan di sini memang berkaitan dengan sosok seseorang yang hebat, Iya. yang kuat, pemimpin, dan juga sakti. Dikatakan padanya, siapa yang paling hebat di tanah Jawa ini dan di tanah Pasundan ini. Aku sampai suatu ketika tersadarkan oleh sesuatu hal. Ketika dia diperingatkan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Alam ini punya penguasa, Penguasa. makhluk itu punya penguasa. Ya. Ketika manusia disadarkan tentang kebenaran dia mengelak, maka akan mendapatkan suatu hukuman. Ini kisah yang ikan-ikan menjelma, prajurit menjelma jadi ikan yang Ki. Karena menghalangi keyakinan seseorang, menutupi. Pasti kalian tahu prajurit itu yang melindungi sesosok raja untuk menyempurnakan ibadahnya. Tapi yang terjadi apa pada saat itu? Karena dia menutupi suatu kebenaran, maka inilah yang terjadi. Yang menutupi siapanya? Prajuritnya. Prajuritnya. Ditutupi ke siapa gitu kebenaran itu sebenarnya pada saat itu? Kebenaran Prabu Apa ada yang harus Siliwangi. disampaikan ke orang lain atau bagaimana, Ki? Iya, ketika seseorang mencarinya, dia menutup-nutupi, berbohong, Oh, tetapi tetap kembali kepada suatu kisah. Kau pasti kenal dengan ikan sebelah Iya. yang pernah Dimakan. dibawa oleh Yusa bin Nun. Pada masa itu, pertemuan antara Nabi Musa dan Khidir Dan Khidir. memperingatkan bahwasanya jangankan beliau yang seorang raja, seorang nabi saja pernah diperingatkan. Ditanya siapa manusia yang paling alim, Nabi Khidir. Nabi Musa menjawab, akulah yang Oh ya, paling alim. ya Nabi Musa menjawab. Maka turunlah firman Allah, sesungguhnya kau akan bertemu oleh orang alim. Bawalah ikanmu di dalam keranjangmu
di mana ikan itu menghilang, kau bertemu dengan orang saleh itu, dan kau bisa belajar darinya. Kau pernah tahu kisah itu? Iya, di samudra ketemu ya. Pertemuan di antara dua samudra. Ini ada makna Di yang atas sama. batu. Kenapa pada peristiwa yang penting Allah menutup matanya, tersadar, terlelap seketika pada saat ikan itu menghampiri air dan bertemulah dengan Khaidir di dua Samudra. pertemuan air itu. Ini kisah Nabi Khaidir ya. Karena keterkaitan dengan ikan, dia membawa ikan yang mati. Oh, ikan yang mati dibawa. Bagaimana ikan bisa hidup? Kau tahu, ikan itu dibawa dan sampai ketemu dengan dua perairan itu, ikan itu menghampiri satu arah. Lalu Yusra itu terperangah melihatnya sampai dia lupa mengatakan dan membangunkan Nabi Musa untuk menyaksikannya. Takjub lihatnya. Apa yang kau ambil dari semua ini? Bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Nggak boleh sombong ya. Yang hebat itu adalah Allah. Yang menghidupkan yang mati adalah Allah. Yang mematikan yang hidup adalah Allah. Dengan ikan itulah tanda kebesarannya. Tuhan. Seperti yang kalian lihat ini. Terkadang ada dan tidak. Ada yang menguasainya. Kalian harus bisa lebih bertakwa dari ikan-ikan ini. Menyadarkan bahwa di dunia ini hanya Allah lah yang hebat. Menjaga batinmu jauh dari kesombongan. Iya, Itu tentang yang kesombongan utama. nggak boleh. Jangan pernah menganggap dirimu yang paling hebat. Ya. Jangan pernah menganggap dirimu yang paling berkuasa. Jangan pernah menganggap dirimu yang paling saleh di muka bumi. Ya. Oke, kalau boleh tahu apa yang membuat para prajurit itu membangkang? Ketika tentang di mana menghalangi sebuah ibadah. Oh, maksudnya prajurit itu disuruh ibadah nggak mau gitu atau bagaimana? Ya, Oh, maka mereka menjadi ikan-ikan ini untuk menjadi suatu pembelajaran. disuruh ibadah apa saat itu? Mengakui bahwa di alam semesta ini ada Allah yang berkuasa. Oh, tentang keimanan ya, bukan tentang ibadah. Suruh sholat nggak mau gitu, bukan ya? Ya, tentang perintah Allah. Bayangkan Nabi Musa saja sudah diperlihatkan keajaiban seekor ikan. Apalagi ikan dewa ini, Iya, namanya kok ikan dewa. karena dia hidup di dua alam. Oh, berarti pada saat hilang, kata Pak Teguh suka hilang pada saat suruh tuh kemana sebenarnya? Apa pindah alam dulu gitu? Karena pada saat itu dia menyembah Sang Hyang, maka disebut ikan dewa. Berarti belum muslim ya? Ya, Oh, menyembah dewa. itulah yang terjadi. Nah, Iya, iya. ambillah hikmahnya dari tempat ini. Iya. Semua bisa berubah bentuk sesuai sang pemilik.
ikan ini adalah pembelajaran. Aneh tapi nyata, inilah yang terjadi dan tidak pernah hilang. Walaupun usianya jauh sekali di atas kalian, sudah ada ikan-ikan ini. Iya, ratusan tahun. Terus waktu itu Prabu Siliwangi kan. Tapi apakah mereka berkembang biak di sini? Terbukti mereka tetap ada sampai saat ini. Dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka berkembang biak. Bahkan telurnya saja kau tak tahu, bukan? Nggak pernah lihat ya? Belum pernah lihat ya. Tapi kok ikannya kok masih banyak aja walaupun udah ada yang mati gitu ya? Iya, belum pernah lihat telurnya. Akhirnya itu herannya, apakah ikan ini bertelur apa beranak kita belum tahu. Itulah keajaibannya Sang Kuasa dalam menciptakan sesuatu untuk kau imani. Kalau Allah sudah berkehendak mah, yang mustahil bisa terjadi. Hikmah dari tempat ini untuk kau sadari, ikan itu adalah salah satu kebesaran Sang Maha Kuasa. Kan ketika Prabu Siliwangi memberi perintah tapi para prajuritnya membangkang, akhirnya kan Bukan dia yang memberikan perintah. Ada sesosok dari keluarganya yang mengingatkan tentang keimanan dan ketakwaan. Kalau kau mengimani, maka kau harus melakukannya. mereka mengelak. Itulah yang terjadi. Apakah semua prajurit atau ada yang mengikuti? Semua. Semuanya? Karena ketaatan, taat kepada manusia, inilah kesesatan. Taat kepada Allah, kalian akan selamat. Setinggi-tingginya jabatan dan tahtamu, kau harus tunduk kepada Sang Pemilik, Sang Khalik, yaitu Allah. Itulah yang terjadi. Kalau kau mendengarkan perkataan orang, kau tidak akan menemukan jalanmu. Justru kita pengen meluruskan gitu, Ki. Yang benarnya seperti apa gitu. Jangan memaksakan pemikiran orang lain untuk sesuai dengan dirimu. Dengarkan saja apa yang aku katakan. Ambillah hikmahnya, ambil ilmunya, sesuai tidak dengan firman-firmannya. Kalau tak sesuai, tinggalkan. Jangan sampai kejadian ini menimpa anak cucu kalian. Mendengarkan yang bukan perintah Allah, maka akan tersesat. Itu sebuah kunci jawaban. Ya. Sudahlah, aku tidak bisa lama. Terima kasih. Satu lagi Ki, maaf. Mau nanya, ini balong keramat Cibulan ini ikannya sama dengan ikan yang di Cigugur, yang di Dharma Loka? Karena semua keterkaitan. Titiknya sama. Pengejaran, kau tahu? Iya. Pengejaran. Siapa yang menghalangi, maka itulah yang terjadi. Iya, iya. Ya. Kau menuruti perintah siapa, maka turuti sesuai dengan firman-Nya. Maka kau akan selamat. Ini jangan sampai wujud dan alammu berubah dari yang tidak diinginkan. Jadi urusannya ini udah sama Sang Pencipta nih, Banyak kejadian. bukan sama manusia lagi. Jadi Allah yang sudah istilahnya itu kayak kalau bahasa kita manusia, Allah, tangan Allah yang sudah bekerja. Sehebat apapun makhluk di bumi ini, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya gitu. Selain Allah yang berkuasa. Ingat Sang itu. pemegang pemilik nyawa. Aku pergi dulu. Iya, paham. Apa pesannya Ngeri dulu Nyi? ceritanya sebenarnya. Nyi apa? Sudah banyak pesan yang kuberikan. Ini kepada Pak Teguh yang mengelola tempat ini. Cukup pelihara dengan baik. Jagalah mereka sebaik-baiknya. Karena tempat ini adalah sesuatu yang berharga untuk kalian. Di sini kalian mendapatkan banyak keberkahan. Amin. Ya benar. Yaitu ilmu yang bermanfaat
kisah yang menjadi sumber keimananmu dan sumber rezekimu dari tempat ini. Teguh, ada yang bertanyain ke Aki. Hebatnya Sang Maha Kuasa. Hebat. Makasih ya Ki. Burung itu bisa tinggal Benar. di tempatnya, bisa terbang, ikan bisa hidup di air, manusia di daratan, bangsa lelembut hidup di alamnya, dan manusia di alam yang nyata. Semua sudah ada tempatnya. Tapi satu, hanya Allah yang patut disembah. Semua diciptakan hanya untuk bersujud kepada Allah, bukan untuk membangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk yang ada di lokasi pemandian objek wisata Cibulan ini dan mengungkap sejarah atau mitos yang beredar selama ini, dan kita sudah mendapatkan benang merahnya. Nah, Pak Teguh, apa kesan-kesannya Pak? Yang tadi pesan-kesannya ya alhamdulillah untuk mengingatkan saya bahwa saya harus benar-benar menjaga, merawat ikan yang ada di sini. Itu sudah terjawab ya, kenapa kok pada saat airnya surut ikannya ada, hilang kemana gitu. Mereka pindah alam, makanya disebut ikan dewa karena ternyata hidup di dua alam ya. Udah paham ya. Sekarang kalau ikannya hilang nggak perlu bertanya-tanya lagi. Tinggal dipikirkan katanya. Oh iya, nggak usah dipikirkan. Nanti ini ya, benar pusing sendiri. Ya kalau Bapak, apa kesannya Pak? Kesannya diambil pembelajarannya aja dari penelusuran kali ini, diambil hikmahnya. Yang terpenting kembali lagi ke yang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik, Kang Andre, apa kesan-kesannya? Ya, pesan saya malam ini memang sangat luar biasa, dan ujung-ujungnya memang dari cerita-cerita yang beredar semua kembali lagi bahwa sebenarnya itu bukan berarti dari Eyang Prabu Siliwangi. Iya, itu yang masih inti pembenarannya seperti itu. Malam ini terjawab sudah, dan memang istilahnya kembali lagi kepada Sang Pencipta seperti itu. Ya, karena memang sebagian masyarakat kita meyakini mitos itu bahwa prajurit itu membangkang atas perintah Prabu. Ternyata bukan itu ya. Itu ya. Oke, baik. Kang Lima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan dan penelusuran hari ini? Kalau saya petik kesimpulan dari kesemua cerita yang sudah saya dengar tadi adalah betapa pentingnya kita harus menyadari begitu besar keagungan dan kekuasaan Yang Maha Kuasa gitu terhadap apa yang telah Tuhan ciptakan gitu. Karena semua yang bernyawa yang hidup di alam dunia ini miliknya. Atas kuasanya Allah akan bisa membuat apapun. Jadi kita harus belajar bagaimana cara sebagai makhluk untuk tidak boleh sombong dan takabur. Karena tidak ada kekuatan, kehebatan, kesaktian apapun yang manusia miliki, melainkan kesaktian itu juga sebenarnya cobaan untuk si pemilik kesaktian itu. Karena kesaktian itu, kekuatan itu adalah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Ibarat kata kita ini dititipkan, dipinjamkan. Pantaskah kita sombong atas apa yang hanya dititipkan kepada kita? Itu pun berdasarkan persetujuan Allah terhadap manusia tersebut. Kalau tidak Allah mengizinkan sesuatu mukjizat ataupun karomah ataupun kesaktian namanya kepada manusia tersebut, kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jadi jangan pernah merasa hebat, jangan pernah ada rasa di hati sebiji jarah pun kesombongan, karena biasanya kesombongan itulah yang akan menghancurkan kita. Nauzubillah bin dzalik. Dan keangkuhan apalagi takabur itulah yang akan membinasakan kita. Hati-hati menjaga hati, hati-hati mengelola pikiran, hati-hati mengelola perasaan, bijaklah dalam bersikap. Itu saja menurut saya. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa.
Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.